Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tim Masih Dimensi Lain, channel Masih Dimensi Lain. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas ciri-ciri godam di dalam batang tubuh kita ya teman-teman ya. Godam pendamping atau godam yang dimasukkan. Oke, kali ini saya berbagi ilmu pengetahuan sama teman-teman, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai godam dan godam pendamping. Yaitu kalau godam pendamping itu teman-teman ya, itu ada godamnya yang kita pelajari, dan godam yang turun temurun, dan godam dapat dari lahir. Dan yang pertama, godam yang kita pelajari, yaitu godam yang kalau yang kita pelajari kita ngambilnya dari para leluhur atau guru-guru kita, yaitu ada 3 pula teman-teman. Yang pertama godam malaikat, yang kedua godam jin, yang ketiga godam setan. Kalau godam malaikat yaitu biasanya dari para guru-guru kita, itu syekh atau kiai yang yang mengasih pelajaran dengan kita, yaitu berupa biasanya dengan ayat-ayat. Habis itu kita pelajari dan kita pahami, dan tata caranya bagaimana mempergunakannya, dan itu sejenis apa. Biasanya kalau godam pendamping itu bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang berupa binatang teman-teman ya, ada yang berupa makhluk Allah, makhluk-makhluk lainnya. Kalau yang berupa binatang itu biasanya godamnya ada yang godam harimau putih, ada yang godam harimau belang dan harimau putih, dan ada juga yang berupa kera dan yang lain-lain. Kalau yang kita pelajari dan kita ambil dari para guru-guru kita, biasanya itu lama teman-teman ya. Kalau kita pelajari itu biasanya bertahap, dari tahap awal sampai tahap akhir. Dan kalau kita mengambil godamnya harimau putih, macan putih, itu biasanya kita akan disucikan dulu, dan setelah disucikan kita akan berpuasa, dan baru kita dapat dititipkan, yaitu berupa godam itu teman-teman. Dan yang godam yang setan itu biasanya kita disuruh para guru-guru juga, atau kita langsung bisa juga. Kalau kita langsung itu kita akan pergi ke tempat-tempat angker, dan di situ kita akan dicoba untuk bersemedi atau bertapa. Yaitu kalau kita bertapa di situ, kita akan dapat godamnya itu berupa godam-godam jin atau setan ya teman-teman ya. Yaitu yang kita pelajari biasanya, yang saya ketahui, kalau orang pergi semedi atau bertapa itu biasanya dia akan bersekutu dengan jin atau setan. Itu kalau diambil kayak gitu tuh, dia akan bersemedi selama 40 hari itu teman-teman ya, di tempat-tempat angker, duduk di situ, dan dipanggil lah para roh-roh atau tokoh-tokoh yang jin-jin yang bisa dia panggil tuh teman-teman. Kalau godam yang dititipkan itu teman-teman, itu dari para leluhur kita atau nenek moyang kita, biasa itu dimasukkan teman-teman. Godam ini bisa menjaga dan bisa menyakiti badan kita, yaitu kalau menjaga dari istilahnya dari niat-niat jahat orang, dari istilahnya orang-orang yang berniat yang bukan-bukan sama kita, dan yang menyakiti kita. Biasanya itu godam tuh
akan masuk ke dalam batang tubuh. Kalau kita tidak tahu, tidak mengetahuinya, itu bisa kita dirasuki dan bawaannya itu sering marah-marah aja teman-teman, sering emosi dan mau mukul orang, mau gini mau gitulah teman-teman ya, dan sering marah-marah. Nah itulah godam yang kedua teman-teman. Kalau godam yang kita bawa dari lahir itu teman-teman, itu udah istilahnya dari rahim ibu kita, dan biasanya itu langsung interaksi juga dengan badan. Kalau orang-orang yang terbawa godamnya dari lahir itu biasanya teman-teman ya, godamnya itu menjaga seutuhnya, dan dia bisa melihat atau merasakan bagaimana yang orang-orang yang mengetahui, dan dia pun mengetahui tanpa mempelajari. Itulah godam yang terbawa dari lahir. Kalau kita yang punya godam macan putih itu biasanya akan menjaga dan akan memelihara kita dari istilahnya niat-niat jahat para musuh-musuh kita. Oke teman-teman, kalau godam yang kita dapati itu godam-godam yang biasanya ada, itu biasanya teman-teman ya, godam tuh bisa dipanggil dan bisa disuruh. Kalau godam yang bisa dipanggil atau bisa disuruh itu biasanya para dukun yang memelihara. Kalau di kampung saya tuh teman-teman, itu ada godam yang punya itu yang dibilang orang bujang hitam, itu biasanya untuk santet tuh teman-teman ya, dan juga disuruh untuk yang macam-macam teman-teman, bisa untuk menyakiti orang dan bisa untuk santet atau yang lain-lain. Dan godam yang biasanya dipakai para kiai-kiai atau para ulama itu biasanya godam macan putih dan macan hitam. Sekarang nih kan ada video yang saya lihat viral sekali, itu Joko Kendil tuh sekarang saya lihat videonya itu dia mempunyai godam macan putih yang menjaga dan memelihara dia. Kemana dia pergi dan kemana dia melangkah, sering diikuti dengan godam macan putih. Dan sekarang dia dibilang orang itu istilahnya musafir jalanan. Oke teman-teman, di video kita kali ini cukup di sini, sampai di sini. Dan teman-teman subscribe, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, saya sudahi dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.